Secara alami, dia adalah MU King Luan dari Pavilion Bintang Jatuh. Pavilion Bintang Jatuh MU King Luan menyapa tetua Jin Si. Wanita muda itu berdiri dengan cantik dan berbicara kepada Jin Si dengan senyum manis. Wajahnya menunjukkan tampilan yang menyenangkan. Wajah acuh tak acuh Jin Si akhirnya mengungkapkan senyuman saat matanya berhenti pada MU King Luan. Dia menganggukkan kepalanya dan perlahan berkata, lidah Nona King Luan benar-benar menjadi lebih manis dan manis. Saat itu, klan Anda meminta Anda untuk menjadi murid Feng Zunse. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya itu adalah keputusan yang cukup bagus. Feng Zunse. Xiao Yan, yang secara acak mengalihkan pandangannya ke peron, tiba-tiba membungkam matanya saat ini. Setelah itu, dia perlahan menoleh dengan sikap yang agak kaku. Tatapannya tidak percaya karena terkunci pada MU King Luan. Dia sebenarnya murid Feng Zunse. Xiao Yan berniat mencari teman baik Yao Lao, Feng Zunse, saat dia menuju ke dataran tengah. Namun, dia tidak mendengar banyak berita selama ini. Sekarang, dia tiba-tiba bisa mendapatkan beberapa informasi tentang Feng Zunse di tempat ini. MU King Luan ini adalah anggota Pavilion Bintang Jatuh. Jika Feng Zunse adalah gurunya, maka Feng Zunse kemungkinan besar adalah seseorang dari Pavilion Bintang Jatuh. Pikiran ini dengan cepat berputar di sekitar hati Xiao Yan. Sukacita liar juga melonjak di wajahnya. Dia akhirnya bisa mendapatkan berita tentang Feng Zunse. Jika itu benar-benar seperti yang Yao Lao katakan, dia akan bisa mendapatkan bantuan besar dan tidak lagi sendirian. Sementara pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan, kaki MU King Luan sudah melangkah ke tangga batu. Setelah itu, dia dengan mantap naik ke ujung tangga batu. Ketika gelombang sonik melonjak dari segala arah, dengungan lembut burung yang jelas dipancarkan dari mulut kecil MU King Luan. Di bawah dengungan lembut ini, gelombang sonik yang melonjak sepertinya telah bertemu dengan musuh dan dengan cepat tersebar. Dalam sekejap, nada di dalam seluruh susunan suara menjadi kacau. Selama kekacauan ini, MU King Luan naik dengan santai. Sekitar 10 menit kemudian, dia naik ke puncak gunung. Sepertinya dia adalah orang yang memiliki waktu termudah. Gelombang sonik yang bisa melukai jiwa seseorang tampaknya sama sekali tidak berguna baginya. Cukup banyak orang yang terpana ketika mereka melihat MU King Luan mendaki gunung dengan mudah. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang benar-benar dapat melewati susunan suara ini dengan cara yang begitu santai yang tidak menghabiskan kekuatan apapun. Keberhasilan. Lanjut. Jin Si menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat MU King Luan dengan mudah mencapai puncak gunung. Dia lupa bahwa serangan gelombang sonik oleh tikus penelan emas tidak banyak berpengaruh pada MU King Luan. Kali ini, dia berhasil mendapatkan keuntungan besar. Xiao Yan juga tercengang untuk beberapa saat karena bagaimana MU King Luan dengan mudah melewati pos pemeriksaan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tertawa pahit. Matanya menyapu sekelilingnya. Saat ini, masih ada sekitar 10 orang termasuk Xiao Yan dan Nalan Yanran yang belum mengambil tantangan menyusul kesuksesan Feng King Er dan ketiga orang lainnya. Hanya tersisa 4 tempat. Xiao Yan menghembuskan napas dengan lembut setelah melihat tidak ada yang melangkah maju. Dia menoleh, mengangkat dagunya ke arah Nalan Yanran, dan melangkah keluar di depan tatapan semua orang. Di belakangnya, Nalan Yanran ragu sejenak sebelum mengikuti. Semua tatapan yang hadir dengan cepat berkumpul di Xiao Yan dan Nalan Yanran. Keempat orang di puncak gunung juga melemparkan pandangan mereka ke bawah dengan perasaan yang berbeda. Seseorang mungkin akan mengidentifikasi kekuatan Xiao Yan melalui deretan suara ini. Xiao Yan Junior ini menyapa tetua Jin Si. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan hormat. Xiao Yan. Mata Jin Si sedikit menyipit saat mendengar nama ini. Dia memang pernah mendengar tentang pemuda ini yang bahkan Fei Tian tidak dapat menangkapnya. Tidak terduga bahkan dia datang ke tempat ini. Susunan suara akan menguat seiring dengan peningkatan jumlah orang. Apakah Anda yakin ingin mengajak orang lain? Mata Jin Si menatap Nalan Yanran dan berkata.
Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa kekuatannya tidak cukup untuk melewati susunan suara ini. Sebelum Xiao Yan bisa menjawab, Nalan Yanran di belakangnya mulai dengan ragu-ragu berbisik, "Kenapa kamu tidak naik sendiri? Membawaku terlalu banyak beban. Ikuti saja aku. Perlakukan itu sebagai hadiah untuknya." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan perlahan berjalan ke tangga batu. "Hadiah untuk guru ya?" Nalan Yanran melihat punggung Xiao Yan. Dia dengan lembut menggigit bibir merahnya saat ejekan diri muncul di matanya. Dia segera menghela nafas, mengangkat kakinya, dan mengikuti. Di bawah tatapan semua orang, Xiao Yan dan Nalan Yanran perlahan berhenti di depan tangga batu. Cukup banyak mata orang yang menampakkan rasa ingin tahu. Banyak orang benar-benar ingin tahu apakah orang yang membuat keributan baru-baru ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan reputasinya. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara di depan semua orang. Dia melangkah maju dan dengan lembut mendarat di tangga batu. Setelah kaki Xiao Yan melangkah ke tangga batu, tikus menelan emas yang padat di sekitar tangga batu segera membuka mata mereka. Rambut di tubuh mereka berdiri tegak saat gelombang sonik yang kuat tiba-tiba muncul, menyebabkan energi di tempat ini berfluktuasi dengan cepat. Nalan Yanran mengatupkan gigi peraknya setelah melihat Xiao Yan memasuki tangga batu. Dia hanya mengangkat kepalanya dan mengikuti. "Ikuti aku." Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke arah tikus menelan emas di sekitar tangga batu. Sesaat kemudian, tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh rendah. Kakinya menginjak tanah dengan keras setelah aumannya terdengar, dan dia berubah menjadi sosok cahaya, yang melesat ke arah puncak gunung dengan cara seperti kilat. Di belakangnya, Nalan Yanran juga menstimulasi doukinya hingga batasnya dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kecepatannya sambil mengikuti dari dekat di belakang Xiao Yan. Orang-orang di peron serta di puncak gunung juga dengan sigap melemparkan pandangan mereka ke atas ketika mereka melihat Xiao Yan dan Nalan Yanran mulai. Sejak awal, belum ada presiden orang yang berhasil melewati pos pemeriksaan dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Semua orang dengan jelas memahami bahwa kekuatan yang disebut susunan suara gelombang tikus ini ditentukan oleh jumlah orang dalam kelompok. Sekarang Xiao Yan menantang pos pemeriksaan ini dalam kelompok 2, kekuatan gelombang sonik secara alami akan menjadi 2 kali lipat kekuatan biasanya. Di bawah serangan gelombang sonik seperti itu, kemungkinan bahkan Feng Qing'er dan yang lainnya akan mengalami kesulitan untuk melewatinya. Oleh karena itu, banyak orang tidak memiliki banyak kepercayaan bahwa Xiao Yan akan dapat mengisi melalui pos pemeriksaan kali ini. Jika dia sendirian, dia mungkin masih punya kesempatan. Namun, sekarang dia membawa beban, hasilnya. Pekikan. Setelah Xiao Yan dan Nalan Yanran maju hampir 100 meter di atas tangga batu, gelombang sonik yang menusuk telinga yang terbentuk dengan cepat akhirnya turun dari langit secara tiba-tiba, tampak seperti badai. Itu masuk melalui setiap lubang di tubuh Xiao Yan dan Nalan Yanran. Tubuh Xiao Yan dan Nalan Yanran menegang hampir pada saat yang sama ketika gelombang sonik tiba. Namun, Xiao Yan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dengan mengandalkan kekuatan besar doukinya, dia mampu menahannya dengan paksa. Meskipun kecepatannya telah dikurangi, dia akhirnya mampu menahannya. Namun, Nalan Yanran wajah cantiknya yang berada di belakang berubah sedikit pucat. Kecepatannya dengan cepat berkurang karena gelombang sonik yang menusuk telinga menyebabkan jiwanya merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Douki di dalam tubuhnya juga mulai menjadi tidak teratur. Nalan Yanran dengan erat mengatupkan gigi peraknya. Dia melihat punggung Xiao yang tidak jauh darinya dan dengan paksa menahan rasa sakit dari jiwanya yang mengebor ke dalam hatinya. Douki di tubuhnya melonjak tanpa menahan, membentuk banyak pertahanan di sekitar tubuhnya saat dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan serangan gelombang sonik ini. 2 sosok dengan tergesa-gesa menaiki tangga batu yang panjang. Gelombang sonik dari segala arah tampaknya memiliki bentuk nyata saat mereka meresap ke setiap inci ruang di sekitar tangga batu. Setiap kali Xiao Yan dan Nalan Yanran maju, mereka akan menghabiskan banyak douki. Baru setelah itu mereka dapat mencapai tujuan mereka.
Ketika mereka mengamati lebih awal, sepertinya seluruh perjalanan hanya akan memakan waktu beberapa menit. Tidak disangka bahwa setelah mencobanya secara pribadi, mereka akhirnya menyadari betapa merepotkan dan berbahaya hal ini sebenarnya. Pekikan. Xiao Yan dan Nalan Yanran akhirnya menerobos setengah dari jarak tangga batu di depan tatapan semua orang. Namun, wajah cantik Nalan Yanran sangat pucat saat ini. Jika bukan karena ketekunannya, dia mungkin akan merasa sulit untuk bertahan sejauh itu. Agak terlalu sulit bagi Nalan Yanran untuk menerobos susunan suara gelombang tikus ini dengan kekuatannya saat ini. Penglihatan Nalan Yanran berangsur-angsur menjadi kabur. Dia melihat sosok di depannya, yang tampak kurus. Namun, angka itu sangat stabil di tengah gelombang sonik. Sudut mulutnya menunjukkan rasa pahit. Dia memikirkan masa lalu yang jauh ketika dia menggunakan status angkuh untuk secara paksa membatalkan pertunangan klan Xiao. Pada saat itu, dia mungkin masih muda dan manja, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa alasan tindakannya sebagian terkait dengan reputasi Xiao Yan yang tidak berguna. Pada saat itu, dia telah diterima di Sekte Awan Berkabut dan tampaknya memiliki masa depan yang tidak terbatas di mata banyak orang. Xiao Yan, di sisi lain, hanyalah seorang tuan muda yang tidak berguna dari klan kecil. Kesenjangan antara keduanya sama seperti antara surga dan bumi. Kesombongannya saat itu secara alami mengalami kesulitan untuk menahan celah seperti itu. Namun, itu juga karena dorongan hatinya yang membuatnya menyesal tanpa batas. Semua hal yang dia banggakan benar-benar hancur saat pemuda ini tumbuh selangkah demi selangkah. Bahkan dukungan terbesarnya, Sekte Awan Berkabut, akhirnya terpaksa mengambil langkah paling menyedihkan di bawah suaranya yang dingin dan acuh tak acuh. Awalnya, dia berpikir bahwa dia dan pemuda ini, yang tidak dapat dihapus dari ingatannya, akan menjadi orang-orang dari dua dunia yang berbeda setelah dia meninggalkan kerajaan Jiama. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang yang akan melangkah maju dan menyelamatkannya ketika dia bertemu dengan bahaya sebenarnya adalah dia. Dalam pertemuan mereka sekali lagi, kekuatannya benar-benar melampaui dirinya. Sampai sekarang, kualifikasinya untuk mengikuti jejaknya juga secara bertahap menghilang. Nalan Yanran menggigit bibir bawahnya dengan erat dengan bagian belakang giginya ketika dia berpikir sampai saat ini. Seutas darah merembes keluar. Awalnya, hubungan antara dia dan Abang Xiao Yan berpeluang untuk bisa mencapai level paling intim. Tapi sayangnya, beberapa penyesalan yang tertinggal jauh di dalam hatinya menyebar seperti ular berbisa, menyebabkan kepahitan di sudut mulut Nalan Yanran menjadi lebih padat. Douki yang padat di permukaan tubuhnya juga menjadi lebih tipis di bawah serangan gelombang sonik. Grup-grup. Pada saat tertentu, Douki tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Tubuh Nalan Yanran tiba-tiba terhenti. Wajah cantiknya putih seperti salju. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar. Matanya dengan cepat berubah menjadi gelap, dan tubuhnya tampak mengalami pukulan serius saat jatuh seperti layang-layang yang talinya terpotong. Maaf, saya sudah melakukan yang terbaik. Nalan Yanran perlahan menutup matanya setelah merasakan Douki yang kelelahan di dalam tubuhnya. Gumaman lembut terdengar di dalam hatinya saat dia melakukannya. Cukup banyak orang di peron tanpa sadar menggelengkan kepala ketika mereka melihat Nalan Yanran terbang kembali setelah akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka tanpa sadar merasa kesal terhadap Xiao Yan. Dia telah membawa keindahan seperti itu ke dalam susunan suara, tetapi tidak dapat memberinya perlindungan apapun. Tindakan ini tidak seperti pria di mata banyak orang. Bertingkah sombong. Menyakiti orang lain dan diri Anda sendiri. Feng Qing'er menggelengkan kepalanya dengan lembut di puncak gunung saat dia berbicara dengan suara mengejek yang samar. Orang ini cukup kuat. Dia belum mengungkapkan kemampuan aslinya. Tang Ying ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Kamu benar-benar terlalu memikirkan bocah ini. Wang Chen meringkuk mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Itu mungkin tidak benar. Orang ini mungkin masih muda, tetapi bahkan saya tidak dapat melihat kemampuan dia. Selain itu, ia mampu melarikan diri dari tangan Fei Tian dari pavilion utara petir angin. Meskipun dia mendapat bantuan kekuatan eksternal,
Sepertinya tidak ada yang akan percaya bahwa dia tidak memiliki beberapa kemampuan. MU King Luan di sampingnya menutup mulutnya dan tertawa dengan suaranya yang indah ketika dia mendengar ini. Bang! Suara guntur yang teredam tiba-tiba bergema dari tangga batu saat keempat orang itu bercakap-cakap. Segera, mereka melihat tubuh Xiao Yan tiba-tiba hancur di bawah gelombang sonik. Saat berikutnya dia muncul, dia sudah berada di belakang Nalan Yanran. Dia mengulurkan lengannya dan memegangi pinggangnya yang sempit. Hah? Gerakan 3000 petir. Ini benar-benar seperti yang dikatakan rumor. Orang ini telah berhasil mempelajari gerakan 3000 petir pavilion petir angin dari suatu tempat yang tidak diketahui. Melihatnya sekarang, ini memang benar. MU King Luan segera berbicara dengan terkejut saat melihat bayangan yang menghilang dan raungan menggelegar. Dia hanya pencuri kecil. Feng King Er melirik MU King Luan dengan acuh tak acuh. Suaranya membawa seutas benang es. Seorang pencuri kecil tidak akan bisa melarikan diri dari tangan kepala pavilion utara petir angin, Fei Tian. MU King Luan sama sekali tidak merasa takut pada Feng King Er. Sebaliknya, dia meringkuk mulut kecilnya dan tertawa pelan. Alis Feng King Er mengatup di wajah balas dendam MUN King Luan. Namun, karena identitas pihak lain, dia hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dan mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Xiao Yan di tangga batu. Dia berkata, kalau begitu, saya ingin melihat bagaimana dia akan membawa seseorang dan melewati susunan suara gelombang tikus ini. Xiao Yan memeluk pinggang Nalan Yanran di depan mata semua orang. Tubuhnya berhenti di udara saat tatapannya terfokus pada tikus penelan emas yang padat di bawah. Kilatan dingin melintas di matanya. Kamu harus menantang formasi sendirian. Saya tidak bisa melewati formasi besar ini, kata Nalan Yanran. Wajah pucatnya menunjukkan kemerahan cerah saat pinggang lembutnya dipeluk oleh Xiao Yan. Gunakan sisa douki Anda untuk menutupi telinga Anda. Saya berkata bahwa saya akan menuntun Anda melintasi formasi, dan saya akan melakukannya. Xiao Yan berbicara dengan lemah. Nalan Yanran ragu sejenak saat melihat desakan Xiao Yan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menggunakan douki yang tersisa untuk menutupi kedua telinganya dengan cepat. Pekikan. Tak terhitung jumlah tikus penelan emas di bawah ini berhenti sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Banyak tatapan terkunci pada Xiao Yan di langit. Segera, mulut penuh gigi mereka dibuka dengan cepat. Gelombang sonik, bahkan lebih menakutkan dari yang sebelumnya, dipancarkan seperti petir. Wajah semua orang di peron berubah saat mereka merasakan kekuatan gelombang sonik ini. Xiao Yan melihat gelombang sonik seperti zat dari udara. Mulutnya berdenyut dan wajahnya menjadi agak merah padam. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Mengaum. Guntur seperti auman singa dan harimau tiba-tiba muncul di langit. Gelombang suara yang sangat besar menyelimuti seluruh gunung mata surga. Raungan yang mengejutkan itu bahkan mengandung raungan naga yang aneh, menyebabkan jiwa siapapun yang mendengarnya bergetar. Kaki mereka juga tanpa sadar bergetar. Naga mengaum. Wajah pasif yang ditunjukkan Jin Si berubah ekspresi pada saat ini sementara dia tanpa sadar berteriak. Gelombang sonik semacam itu tidak menakutkan. Namun, hal yang membuatnya paling terkejut adalah raungan naga tersembunyi di dalam teriakan itu. Raungan naga semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh dou skill biasa. Hanya beberapa binatang unik yang benar-benar memiliki garis keturunan naga yang bisa memancarkannya. Namun, Xiao Yan adalah manusia. Gelombang sonik besar menyapu di depan banyak tatapan terkejut. Itu bertabrakan hebat dengan gelombang sonik dari gelombang tikus. Setelah itu, penghilangan sepihak terjadi. Apa yang hilang adalah gelombang sonik pasang tikus. Xiao Yan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan gelombang sonik yang terbentuk dari tikus penelan emas yang tak terhitung jumlahnya secara langsung dalam gelombang sonik seperti ini. Adegan ini menyebabkan orang-orang di peron dan puncak gunung itu langsung terpana. Bagaimana ini mungkin?